Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama saya Nurfaza Lutfia, yang kedua Lia Fawatul Wardah, yang ketiga Lisa Nur Adasari, dan yang keempat Siti Anissa Nursadi. Akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu perilaku yang menyimpang Pancasila tentang tidak mengikuti kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Berikut cuplikan sedikit animasi tentang kerja bakti. Kerja bakti adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh sejumlah orang demi kepentingan bersama dan demi mencapai hasil yang lebih baik. Kerja bakti dapat memberikan manfaat seperti lingkungan menjadi bersih dan pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti dapat dilakukan di lingkungan sekolah seperti piket dalam kelas dan membersihkan halaman sekolah. Tetapi kerja bakti bisa dilakukan bersama warga dan masyarakat, diantaranya membersihkan rumput liar dan memperbaiki jalan yang berlubang. Itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami. Nilai gotong royong merupakan nilai yang telah dikenal lama oleh bangsa Indonesia dan diwariskan secara turun-temurun oleh pendahulu kita. Nilai gotong royong perlu dipelihara oleh bangsa Indonesia untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah bangsa ini. Gotong royong melibatkan kesadaran setiap lapisan masyarakat, dimulai dari diri sendiri hingga pada level pemerintah dan bangsa Indonesia. Gotong royong dapat mendorong masyarakat untuk bersatu. Selain itu, semangat solidaritas juga mendorong kerjasama antar individu dan antar kelompok. Ketika solidaritas telah terbentuk, maka kepentingan individu atau kelompok masyarakat dapat dikesampingkan terlebih dahulu untuk kepentingan bersama, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Kalimat penolakan yang ada pada cerita ada Lani yang ingin mengajak Edo untuk bergotong royong. Lani berkata, "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Namun Edo menjawab, "Tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan." Ada juga Dayu yang menawarkan Beni untuk ikut bergotong royong. Dayu berkata, "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Beni berkata, "Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak." Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perilaku tidak mengikuti kegiatan kerja bakti. Sebagai rasa peduli terhadap lingkungan sekitar, masyarakat semestinya juga membersihkan solokan, mencabut rumput-rumput yang tumbuh. Salah satu sisi positif kerja bakti dan manfaatnya adalah gotong royong. Dalam kerja bakti yang melibatkan banyak masyarakat, sama-sama bekerja bersama, bahu-membahu membersihkan lingkungan. Sebagai wujud pengalaman Pancasila, sila ketiga, dan melestarikan budaya bangsa. Nilai bergotong royong dalam artian luas tidak hanya bekerja membersihkan lingkungan, tapi juga bagaimana bekerja sama membuat keputusan penting, bekerja sama menyelesaikan masalah secara bersama-sama, sehingga menimbulkan sinergi di antara masyarakat. Manfaat kerja bakti antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjadi bersih karena selalu terpelihara dan terawat sumber penyakit seperti malaria serta demam berdarah. Dapat dicegah dan dapat mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit. Yang kedua, penghematan biaya. Jika masing-masing warga menyumbang walaupun hanya sedikit tenaga, maka tidak diperlukan lagi membayar biaya kebersihan lingkungan. Ketiga, sebagai wadah silaturahmi antara warga.
Dengan keikutsertaan dalam kegiatan kerja bakti, warga dapat saling bertemu dan berbincang satu dengan warga yang lainnya. Hal itu dapat memperkukuh silaturahmi antar warga. Makna sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menghormati perbedaan, memberikan rasa pengakuan dan penghormatan adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan ini bisa ditinjau dari agama, ras, ataupun budaya. Yang kedua, kebersamaan memberikan sejumlah jaminan dan melakukan kerjasama yang sangat erat dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku ini dapat diwujudkan dengan mengedepankan sikap kebersamaan gotong royong antar individu dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, persatuan bangsa tentang kebulatan tekad dan dilakukan secara bersama-sama. Tujuan kebersamaan tersebut adalah bebas dari segala bentuk-bentuk konflik dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan bangsa. Yang keempat, kepentingan pribadi dan golongan makna yang berkaitan dengan individu dalam pengalaman sila Pancasila. Secara khususnya, persatuan Indonesia adalah mengutamakan secara penuh dan ikhlas kepentingan bangsa dan negara di suatu kepentingan pribadi dan golongan dalam menyelaraskan sebagai tujuan pembangunan nasional. Yang kelima, rasa nasionalisme menanamkan akan rasa bangga dan cinta produk atau komponen bangsa Indonesia dan kebudayaan di seluruh Indonesia. Perwujudan sikap ini dilakukan sebagai usaha menjaga keutuhan kearifan lokal yang melekat dengan kehidupan di masyarakat. Yang keenam, yang terakhir, patriotisme, wujud sikap rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Sikap erat ini kaitannya dengan sikap patriotisme yang menjadi bentuk kekuatan persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya mohon diperbaiki dan dimaklumi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Lia Fatin Wardah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh rekan saya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. Yang pertama, bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa perlu dilestarikan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di desa dan kelurahan, serta memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat yang mengikutsertakan komponen bangsa, termasuk unsur departemen, lembaga pemerintah non-departemen. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, huruf A dan B di atas perlu menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. Adapun bidang-bidang kegiatan pasal 10, yang pertama ada kegiatan gotong royong di bidang kemasyarakatan, meliputi yang pertama penguatan sistem keamanan lingkungan, yang kedua pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan, yang ketiga peningkatan kemampuan satuan pertahanan sipil atau Hansip dan satuan perlindungan masyarakat Linmas di desa dan kelurahan, yang keempat penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang kedua ada kegiatan gotong royong di bidang ekonomi, meliputi 1. Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat. Yang kedua ada fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat. Yang ketiga fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Lisa Nurahasari akan melanjutkan penjelasan dari Lia Fatin Wardah mengenai dasar dari perintah untuk saling tolong-menolong,
gotong royong dalam berbuat kebaikan. Saat ini masih banyak dijumpai kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti gotong royong. Misalnya saja kurangnya kesadaran mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kebanyakan dari mereka lebih mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan bersama, dan hal tersebut terjadi secara berulang-ulang. Hal ini termasuk pelanggaran nilai Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mereka lebih mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan bersama. Allah telah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong pada konteks kebaikan, misalnya saja saling gotong royong kerjasama untuk membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang kesusahan. Pada firman-Nya, Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi, kita selama manusia hendaknya saling bahu-membahu tolong-menolong dalam berbuat kebaikan agar tercipta masyarakat yang sejahtera tanpa perpecahan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Siti Anissa Nursadi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Nursadi dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu solusi. Gotong royong merupakan cara kerja, sikap hidup, dan kebiasaan yang sudah dikenal bangsa Indonesia secara turun-menurun sejak zaman dahulu. Dalam gotong royong, orang melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama, saling berbagi tugas, dan tolong-menolong. Kebersamaan menjadi strategi dalam kehidupan sehari-hari. Kerja bakti adalah kegiatan sosial yang mulia tanpa pamrih untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dengan demikian, kita harus saling peduli dan tolong-menolong serta tidak saling menjatuhkan. Sebagai contoh, setiap hari Jumat, Kepala Desa menginstruksikan kepada perangkatnya untuk melakukan kegiatan bersih-bersih atau dikenal dengan sebutan Jumat Bersih, untuk membangun dan memotivasi kembali semangat gotong royong. Tentunya tidak hanya agar jati diri semangat gotong royong terbangun kembali di tengah-tengah masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.